membuat semacam report gitu ya. Jadi report itu bentuknya bisa kayak ringkasan gitu ya. Kalau saya sih membayangkan seperti ringkasan saja. Jadi kayak teman-teman mencoba meringkas best practice ya, best practice dari beberapa inovasi atau teknologi smart city yang punya kemampuan ini sensing, understanding, dan acting. Nah, yang teman-teman lakukan adalah mulai sekarang coba identifikasi kayak tadi ya, contoh-contoh yang terjadi tadi, semacam dari Evisery, kemudian ada Habibie Garden, kemudian ada juga dari apa namanya tadi dari kebencanaan, kemudian dari insiden tracking, Tunas Farm, Clue gitu ya. Nah, coba dipelajarin sebanyak mungkin karena nanti teman-teman seperti ini menggunakan misalnya studi kasus suatu wilayah tertentu di Indonesia, katakanlah itu kota atau kabupaten atau mungkin provinsi, dan kemudian coba teman-teman mencoba menyusun, oh kalau provinsi Jawa Tengah itu cocoknya untuk sensingnya pakai ini loh, teknologi seperti ya misalnya GPS itu seperti punyanya siapa, CCTV punyanya siapa, kemudian diberikan narasi. Nah, jadi nanti ringkasannya itu kayak mencoba kita desainkan smart nation suatu wilayah itu dengan teknologi-teknologi yang sudah ada di Indonesia. Dan saya cenderung untuk mengangkat teknologi-teknologi yang dipunyai oleh anak-anak Indonesia atau startup Indonesia semacam itu. Jadi ini kayak inventarisasi inovasi smart nation yang dikerjakan oleh teman-teman di startup di Indonesia. Tapi tentu saja boleh juga misalnya kalau teman-teman kemudian punya ide. Jadi misalnya saya punya ide seperti ini Pak, cocok untuk satu hal gitu. Itu boleh dimasukkan. Jadi nanti tinggal disampaikan, ini ide saya sendiri. Jadi semacam itu. Nah, itu yang nanti kalian coba kumpulkan, nanti minggu depan saya akan kasih keterangan atau kasih informasi lebih detail bagaimana merangkainya, bagaimana menuliskannya. Tapi untuk sementara coba diinventarisasi dulu. Jadi mungkin bikin kayak Excel gitu ya, oh ini ada sensing, ada understanding, dan acting. Nanti kemudian di list ya untuk sensing teknologi atau inovasinya apa saja, cari sebanyak mungkin. Dan kalau bisa ini memenuhi ini konsep ini smart economy. Jadi kalau di bidang smart economy yang center of economy-nya itu pakai platform apa gitu ya. Education pakai apa, industri pakai apa, resource pakai apa. Smart society juga sama. Jadi nanti subject of interest-nya atau subjek dari diskusinya itu berdasarkan item-item ini ya. Jadi ada 12 sub-indikator. Nah, nanti detailnya nanti saya buatkan formatnya gitu ya, sehingga nanti teman-teman tinggal nanti mengulasnya di situ. Jadi semacam itu. Jadi nanti kita kayak punya peta landscape ya, meskipun nanti belum nyambung sama sekali satu sama lain atau terintegrasi, itu nanti next saja, tapi yang penting kita punya inventarisasi smart nation solusi yang sudah ada di Indonesia. Kira-kira menangkap enggak ya kalau idenya semacam itu? Pak, berarti ini kayak dicari satu contoh, misalnya yang Tunas Farm tadi, terus dianalisis smart economy, smart society, sama smart environment-nya. Atau dibalik. Jadi ini semua harus diidentifikasi. Jadi center of economy, education, industry, resource. Nah, tinggal cari solusinya apa. Jadi kalau tadi nemu Tunas Farm, oh tampaknya ini masuk ke mana? Kalau Tunas Farm berarti masuk mana? Bisa satu, bisa dua ya. Menumbuhkan ekonomi, bisa juga misalnya apa begitu. Itu boleh. Jadi kayak gitu. Terus kemudian diberikan di headlight apa sih yang menarik dari Tunas Farm gitu. Jadi mungkin satu paragraf dari Tunas Farm gitu, itu boleh. Jadi kayak gitu. Oke, Pak. Nah, kayak gitu. Jadi gitu. Nah, nanti kalau itu sudah, sebenarnya minggu depan saya akan mulai ajak bahwa sebenarnya dari sekian banyak inovasi atau teknologi itu ada kesamaan teknologinya sebenarnya. Contohnya kalau kita lihat sekilas, mungkin ya yang dilakukan oleh Tunas Farm dengan Clue ada yang sama kan teknologinya. Ada beberapa yang beririsan. Iya enggak? Jadi misalnya sama-sama menggunakan citra. Surveillance. Nah, mungkin di sini digunakan untuk menghitung jumlah kendaraan begitu. Tapi di Tunas Farm untuk melihat tingkat pertumbuhan tanaman. Nah, kayak gitu. Jadi teknologinya sebenarnya sama, cuma
peruntukannya aja yang membedakan. Nah, nanti kita akan mencoba merumuskan itu nanti pada titik tertentu kita akan coba analisis bahwa ternyata secara teknologi yang dibutuhkan itu adalah kemampuan untuk mengoleksi data besar, kemampuan untuk menangkap data dari sensor, gambar CCTV dan sejenisnya. Jadi arahnya ke situ nanti. Jadi kayak gitu ya. Tapi minggu depan akan saya ceritakan desainnya. Tapi untuk desain awal, silahkan coba cari sebanyak mungkin beberapa contoh inovasi atau pengembangan teknologi yang ada, dan cara nyarinya tadi ya didasarkan pada indikator Smart Nation yang sudah dijelaskan tadi. Ada 12 sub-indikator yang masuk dalam smart economy, smart society, dan smart environment. Kira-kira begitu untuk awalnya. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Teman-teman boleh sambil menggali teknologinya apa ya gitu, biasanya dia punya informasi juga sih ya. Contohnya seperti tadi ini yang saya belum sempat jelaskan ya, mungkin sekilas saya akan coba jelaskan. Nah ini contohnya, ini yang digunakan untuk Jakarta Smart City ya. Nah jadi ini juga menarik, Jakarta Smart City itu dia sudah punya platform contohnya semacam ini ya. Jadi dia menggunakan beberapa jenis teknologi secara bersama-sama untuk mendukung keperluan smart nation-nya. Jadi atau smart city-nya. Nah, ini sebenarnya dia komprehensif menurut saya ya. Jadi ini contohnya. Jadi dia ngajak semua pihak, kemudian dia menggunakan cloud, big data, AI, IoT, blockchain untuk kemudian ini mendeteksi semua berbagai permasalahan, ya kan? Terus kemudian nanti diolah dengan teknologi-teknologi tersebut untuk menyelesaikannya atau minimal memonitor, minimal sensing tadi, kemudian kemudian understanding ya. Terakhir nanti baru digunakan untuk melakukan aksi-aksi yang diperlukan. Jadi semacam itu. Nah, ini framework-nya juga menarik sebenarnya ya. Jadi masing-masing kota punya framework sendiri-sendiri yang cukup bagus lah. Jadi ada sama sih sebenarnya smart government, smart mobility dan lain sebagainya. Nah, tetapi hanya membedakan hanya beberapa beberapa elemen saja yang memang dia punya kekhasan gitu ya. Jadi ada ya dia bikin Corona Crisis Center, kemudian ada apps ya. Ini contoh untuk kemudian dia bisa coverage sensing-nya dengan menggunakan aplikasi namanya Jaki Integration. Ini push notification feature, juga bisa memblasting informasi kepada siapa saja, kemudian dan lain sebagainya. Dan ini hasilnya cukup menarik ya. Jadi dashboard-nya juga cukup impresif menurut saya. Salah satu yang cukup impresif ya di sini. Dan yang satu lagi yang cukup sangat fenomenal adalah open datanya. Jadi open datanya cukup cukup kuat gitu. Karena kalau semua istilahnya itu open datanya kuat, maka mengajak collaborator jadi gampang, dan sehingga orang akan banyak yang mengeroyok untuk kemudian menyelesaikan permasalahannya. Nah, ini contoh-contohnya semacam ini ya. Jadi ini menarik ya. Jadi case tracking, jadi bisa sampai membuat semacam itu kan luar biasa. Kemudian bisa membuat network graph, ini juga menjadi menarik begitu. Kemudian ini one stop service untuk information push ya, informasi push gitu, agar kemudian orang semua tahu informasi saat ini. Jogja sebenarnya juga punya semacam kayak Jogja Pas ya kalau tidak salah ya, sebenarnya saya agak lupa. Jogja Pas ya. Nah ini jadi ada Jogja Pas ini, platform yang digunakan untuk ini, tapi ini untuk screening ya. Dulu ada yang digunakan kayak Jogja Passport gitu ya. Jadi orang kalau masuk Jogja itu nanti dia kayak punya aplikasi asisten gitu untuk melihat apa yang ada di Yogyakarta. Nah, kemudian ada ini juga menarik nih, kalkulator COVID, epidemiologi ya. Jadi cukup impresif ya. Jadi menurut saya ini salah satu yang bisa kita jadikan acuan. Dan ini menarik sekali karena kolaboratornya itu dari banyak pihak ya. Bahkan Notflux ada di belakangnya. Jadi Notflux memang saya pikir salah satu yang cukup bagus ya dari sisi inovasi ya. Kita juga agak ada irinya ya dengan Notflux, karena Notflux ini luar biasa perkembangannya. Jadi dia
akses ke infrastrukturnya juga cukup banyak. Nih kita bisa lihat dia udah bisa pasang CCTV di banyak tempat di Jakarta. Makanya kita bisa bayangkan nanti data yang terkumpul juga sangat luar biasa. Jadi semacam itu. Nah ini nanti saya downloadkan, nanti bisa digunakan sebagai bahan juga ya di mana di diskusi besok. Oke. Nah mungkin nanti minggu depan saya minta nanti masing-masing mahasiswa yang ikut di kelas ini nanti menyampaikan apa yang sudah ditemukan. Jadi kita lihat ya sebanyak mungkin. Jadi tidak ada angka maksimal maupun minimalnya. Jadi gitu. Jadi silahkan cari banyak banget. Jadi serius kalau di Indonesia sebenarnya banyak sekali inovasi atau produk dari startup yang bisa digunakan untuk Smart Nation semacam ini. Oke, begitu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan? Kalau tidak ada, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas kehadirannya, dan ini sesi singkat saja, tetapi moga-moga kemudian bisa digunakan waktu selebihnya untuk mencari referensi contoh gitu ya, contoh-contoh terbaik dari implementasi inovasi dan produk Smart Nation, dan setelahnya nanti bisa dipakai untuk ini kita susun sama-sama menjadi report di di UTS. Jadi saya punya target sebenarnya kalau memungkinkan nanti ditulis dengan baik, dan nanti kita bisa bikinkan kayak mini book gitu ya, mini book publishing bersama gitu ya, dengan kita satu kelas ini bisa membuat kayak kumpulan referensi teknologi atau inovasi untuk Indonesia yang dihasilkan dari inovasi startup ataupun ide kita boleh kita masukkan juga untuk melengkapi puzzle Smart Nation yang lebih lengkap. Nanti kayak gitu. Oke. Nah, minggu depan kita akan lebih membahas nanti di platform teknologi ya. Jadi tadi ada IoT, Big Data, Blockchain, nanti kita akan juga singgung bersama-sama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap sehat, jaga diri masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.